Apakah kamu pernah merasa dicuekin sama teman-teman kamu? Atau saat ini kamu merasa banyak sekali orang yang meninggalkan kamu? Mungkin kamu harus tahu penyebabnya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel and it's me, Ivani. Hari ini saya mau membahas tentang pernahkah kamu merasa ditinggalkan oleh teman-teman kamu? Atau saat ini kamu ditinggalkan oleh banyak orang? Nah, kita harus tahu memang apa saja alasannya. Alasannya apa saja? Yuk kita simak. Nomor satu adalah jika kita terlalu tergantung sama orang lain. Yes, ketika kamu punya masalah, setiap orang pasti punya masalah ya. Dan setiap orang itu pasti ada masa tersulit dalam hidupnya. Tetapi ketika kita bilang ke teman kita curhat ke teman kita, ya mungkin teman kita akan mendengar. Tetapi kalau dari dirinya kita sendiri kita tidak mau bangkit, akhirnya teman-teman kita akan menjauhi kita. Jadi ya kita juga mereka juga tidak mau kalau dianggap sebagai tempat bergantung ya, bosan juga ya kan, karena terus digantungkan oleh kita gitu, oleh kita yang merasa sedang punya masalah. Nomor dua, you are too negative. Kalau kamu terlalu negatif, jadi kita ketika ada teman kita ya, teman kita terlalu negatif lah ya, itu juga kita pasti akan tidak enak temenannya ya. Jadi misalnya dia tuh mengeluh saja seperti itu kan negatif ya. Nah, kebalikan seperti itu juga yang dirasakan oleh teman kita. Ketika kita bertemu lalu kita cuman keadaannya mengeluh terus, saya yakin bahwa one day teman-teman kita akan meninggalkan kita seperti itu. Karena ya gimana ya, kita lagi mau happy-happy, datang teman kita terus lalu bilang saya begini, saya begitu kan. Itu sangat mendrag down energi kita juga seperti itu. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah kalau kamu terlalu egois. Jadi ini kita buat introspeksi bersama ya. Ketika ada orang lain yang terlalu egois, selalu bercakap-cakap dengan kita ya, dia selalu menceritakan, rame orangnya, tapi ujung-ujungnya ngomongnya tentang dirinya sendiri. Lah, lama-lama kan kita juga bosen kan. Nah, seperti itu juga. Kalau itu adalah di posisi kita berteman dengan orang lain, lalu kita menceritakan semuanya all about dirinya kita sendiri tanpa kita mau mendengar, itu kita egois. Dan saya rasa memang tidak ada yang mau mendengar ya, lama-lama bosen banget. Masa itu namanya bukan komunikatif, tapi komunikasi satu arah doang ya. Itu ngomong aja sama tulisan gitu kali ya. Karena kalau memang bersama teman, kita harus komunikasi dua arah. Kita mendengar dia berbicara, dia berbicara, kita mendengar dia berbicara, kita berbicara, dia mendengar. Seperti itu, tidak boleh ada yang egois. Itu nomor 3 ya tadi. Nomor 4 adalah jika Anda tidak mendengarkan, katanya nih. Jika kamu tidak mendengarkan. Ini hampir sama ya dengan nomor 3 tadi. Kalau nomor 3 tadi adalah jika kamu adalah orang yang egois, maka kamu akan ditinggalkan teman kamu. Yang nomor 4 adalah jika kamu adalah orang yang tidak mau mendengarkan, maka teman kamu akan meninggalkan kamu. Jadi kalau tidak mau mendengarkan ya sama ya, kita dicurhatin orang lain, kita tapi tidak mau mendengar, aja gitu ya kali ya, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Dan balik lagi, kalau menurut saya kalau bisa saya tambahkan ya, jadi bukan hanya tidak mendengar, tetapi kalau mendengar dan ditanggapinya cuman di permukaan saja, misalnya oh iya gitu ya gitu, itu juga termasuk tidak mendengar loh. Kalau mendengar itu adalah sampai kita merasa simpati juga ya, simpati sama orang lain, sama masalahnya, tetapi kita juga jangan drag down seperti itu. Jadi kita harus mendengarkan orang lain. Itu tips yang nomor 4. Nomor 5, you means a lot. Kamu merasa kamu berarti, kamu berasa
kamu paling tinggi. Ya mungkin itu maksudnya ya. Jadi somehow di sebuah relationship antar teman ya, kita suka merasa, oh saya lebih tinggi dari kamu, oh saya kayaknya statusnya lebih tinggi dari kamu gitu ya. No, kalau berteman itu, kalau memang kita memutuskan berteman, walaupun mungkin kita status apa nih, status ekonomi mungkin ya misalnya, kita merasa lebih tinggi, yang namanya berteman itu kita harus sudah memposisikan diri itu same position, seperti itu. Jadi kalau dimisalin misalnya ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi, ketika kita berbicara sama mereka, lalu kita dalam hatinya udah, gue kan lebih tinggi ya, lebih tinggi nih statusnya. Jadi pasti akan banyak lag di mana kita akan merendahkan statusnya teman kita ya, statusnya teman kita. Atau kita meledek gitu ya, misalnya ada yang merasa lebih cantik, kita juga ngeledekin gitu ya. Memang nggak sengaja, tetapi secara tidak langsung itu menyakiti teman kita. Jadi ketika dalam berhubungan pertemanan, don't ever kita merasa kita lebih tinggi dari teman kita sendiri. Itu tips yang nomor 5. Nomor 6, you are too sensitive. Kamu sangat sensitif. Kamu pernah nggak punya teman ya yang kayaknya dia itu sensitif banget, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi jiwa gitu ya. Saya pernah gitu punya teman yang dia memang tuh sensitif ya. Jadi kita berteman dengan dia, tapi kita kayaknya mesti jagain banget perasaannya. Jadi perasaannya itu kayak kulit telur gitu ya. Kalau kita sampai nyenggol dikit perasaannya, atau kita nggak sengaja ngomong, tiba-tiba dia marah gitu kan. Nah, sebenarnya itu sangat dilarang ya, karena hampir pasti hanya memiliki teman sedikit aja gitu. Karena kan siapa sih yang mau berteman seperti itu? Kalau kita mau berteman sama rasa, no sensitive at all. Jadi kita juga jangan terlalu sensitif lah ya, tapi sensitif boleh kalau memang sudah kelewatan juga. Kita bisa bilang sama teman kita, tetapi ya jangan begitu-begitu amat juga ya. Kalau misalnya bercanda apa ya, kita tetap harus terima. Itu tips yang nomor 6. Nomor 7, kenapa kamu dijauhi orang lain? Mungkin kamu sangat jauh, you are too far to reach mungkin ya. Jadi kamu memang susah untuk digapai. Nah itu kita bisa perhatikan sendiri ya. Kita lihat dari orang lain aja nih ya. Banyak juga orang-orang yang misalnya lagi rame-rame, dia menyendiri sendiri. Misalnya lagi pada bercanda semua, pada ketawa gitu ya. Tapi dia nggak ketawa sendiri gitu. Either dia memang tidak memperhatikan atau dia tidak merasa lucu. Tetapi something yang dia memang berada di luar dari lingkungannya gitu loh. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kan sebagai teman-temannya hanya bisa, oh mungkin teman kita itu sukanya menyendiri saja gitu. Nah, lalu si teman kita itu malah merasa tidak ditemenin. Nah, jadi kita mesti introspeksi kalau kita yang berada di posisi itu. Mudah nggak nih maksudnya? Jadi kalau misalnya kita yang tidak bisa bersosialisasi, kemudian kita merasa kita yang dijauhi, itu kita mesti introspeksi. Apakah ketika memang berkumpul-kumpul, lagi ada acara kumpul-kumpul, kita nggak ikut? Ataukah ketika kita semua lagi pada bercanda-canda, kita juga nggak ikut? Lalu kita yang mengeluh bahwa I don't have any friend gitu, padahal memang dari kitanya sendiri yang kita tidak mau ikut berkumpul. Nah, itu kita bisa introspeksi. Nah, guys, demikian 7 alasan kenapa kamu dijauhin oleh teman-teman kamu. Jadi, dari 7 itu, kita bisa introspeksi nih, kalau saat ini kita merasa kita dijauhi. Bagian yang mana nih ya yang perlu saya perbaiki lagi? Memang setiap manusia juga tidak sempurna ya. Tapi mungkin ada salah satu dari ke-7 tadi yang harus kita perbaiki, sehingga kalau memang kitanya mau berteman, kita akan memiliki lebih banyak teman. Seperti itu ya guys. Nah, demikian 7 hal
7 hal yang menyebabkan kamu dijauhi oleh teman-teman kamu. Jadi bagian mana yang harus kita introspeksi? Seperti itu. Thank you so much for watching this video. Saya berharap agar video ini berguna buat kalian semua. Dan jika kalian suka, tolong klik like-nya. Dan bagi yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Dan share juga ke teman kalian semua jika video ini layak untuk di-share dan berguna bagi orang lain. Thank you very much. Bye-bye. Namaste.